Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, kembali lagi pembelajaran hari ini bersama Pak Dean. Hari ini kita akan mempelajari reaksi redoks dan tata nama senyawa. Di pertemuan sebelumnya ya, kalian telah mempelajari larutan elektrolit, larutan non-elektrolit, larutan elektrolit kuat, dan larutan elektrolit lemah. Kalau larutan elektrolit kuat itu apa? Larutan yang menghantarkan listriknya kuat, berarti yang di dalam larutan itu ionnya banyak. Kalau larutan elektrolit lemah berarti larutan yang menghantarkan listriknya lemah. Di dalam larutannya ada ion nggak? Ada ion, tapi sedikit. Kalau larutan non elektrolit tidak menghantarkan listrik karena di dalamnya tidak terdapat ion. Nah, lanjut saja kita ke pembelajaran hari ini ya, mengenai reaksi redoks dan tata nama senyawa. Oke, fenomena yang akan Bapak perlihatkan itu adalah pengkaratan pada besi. Ini dua-duanya pengkaratan pada besi. Ini pada besi pagar, ini pada besi jembatan. Dua-duanya berkarat? Iya, berkarat. Kenapa bisa terjadi? Wajib hukumnya selaku anak MIPA bisa menjelaskan kenapa fenomena ini bisa terjadi. Ya, apa yang menyebabkan terjadinya pengkaratan pada gambar 1 dan 2? Dan kenapa kalau gambar 1 dan 2 ini kita cat tidak berkarat besinya. Nah, oleh sebab itu harus kalian mempelajari materi ini, materi mengenai reaksi reduksi dan oksidasi, karena kalian bisa menjawab ketika ditanya kenapa besi bisa berkarat, kenapa ketika dicat besinya tidak berkarat. Nah, oleh sebab itu langsung saja kita pelajari mengenai reaksi reduksi dan oksidasi. Ini perkembangan reaksi reduksi dan oksidasi yang kita pelajari. Pertama adalah reaksi redoks melibatkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Ini adalah contoh reaksi oksidasi. Ini reaksi pertama, ini adalah reaksi kedua. Sekarang lihat di reaksi pertama, reaksi oksidasi pertama. Ini adalah Fe. Di sini contohnya paku atau tadi jembatan besi juga sama Fe. Ternyata itu termasuk reaksi oksidasi. Fenomena tadi itu termasuk reaksi oksidasi. Dalam persamaan reaksinya, Fe itu mengikat oksigen, menghasilkan karat. Kalau ilustrasinya seperti ini lihat, ini Fe, ini atom-atom Fe, ini adalah bongkahan Fe, bongkahan besi atau bongkahan paku, bereaksi dengan apa? Dengan oksigen. Makanya terbentuk Fe2O3. Artinya, ketika Fe mengikat oksigen akan terbentuk karat. Nah, itu termasuk reaksi apa berarti? Reaksi oksidasi. Oh, berarti yang tadi itu jembatan itu termasuk reaksi apa? Reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu apa? Reaksi zat yang mengikat atau melepaskan oksigen. Mengikat. Jadi, reaksi oksidasi itu berdasarkan melibatkan pelepasan dan pengikatan oksigen, termasuk yang mengikat oksigen. Jadi, terus kemudian, Pak, kenapa besi itu atau paku itu ketika dilapisi oleh cat tidak berkarat? Kenapa coba? Karena ini besi itu kita lapisi dengan cat berarti dia bisa bereaksi langsung dengan oksigen tidak? Tidak, karena oksigen nanti akan bersinggungan atau bereaksi langsung dengan cat. Jadi dia tidak langsung bereaksi atau berinteraksi dengan besi. Makanya ketika pagar ataupun jembatan yang terbuat dari besi dilapisi dengan cat tidak berkarat. Paham ya? Berarti kena pengkaratan. Pengkaratan itu selain itu juga pengkaratan itu disebabkan karena ada oksigen dan air ya. Nanti lebih dalamnya akan kalian pelajari di materi kelas 12. Oke. Lanjut dulu ke contoh reaksi oksidasi yang selanjutnya. Ini apa? Ini gas LPG, Pak. Betul. Di dalam gas LPG ada apa? Ada gas apa? Ada gas CH4. CH4 itu apa? Gas atau C4 atau metana ya, ada gas metana, ada gas butana di dalam gas LPG ini. Ternyata dia itu bisa terbakar kalau dia bereaksi dengan apa ini? Dengan oksigen. Betul, berarti dia mengikat juga. Berarti zat yang mengikat oksigen menghasilkan zat lain. Itu termasuk reaksi reduksi atau oksidasi? Oksidasi. Nah, sekarang ini kenapa bisa terjadi ya? Pak, contohnya apa sih selain butana ini? Selain senyawa alkana ini? Contohnya kita kalau menyalakan lilin. Lilin itu menyala ya. Terus kita tutup pakai gelas. Mati nggak kira-kira?
apinya mati karena dia tidak bereaksi dengan oksigen. Sama ini juga, dia bisa menyala karena dia bereaksi dengan oksigen atau dia mengikat oksigen. Paham ya? Itu adalah reaksi oksidasi. Kemudian berarti reaksi oksidasi itu bisa kita simpulkan nih. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Kemudian contoh reaksi reduksi. Ini adalah contohnya. Nih lihat. Fe2O3 direaksikan dengan CO menghasilkan Fe dan CO2. Sekarang lihat di Fe2O3 ada oksigennya tidak? Ada. Sekarang di sini Fe ada oksigennya tidak di produknya? Tidak ada. Berarti dia melepaskan. Asalnya punya oksigen, dia lepaskan jadi Fe saja. Berarti ini contoh reaksi reduksi. Reaksi yang melibatkan pelepasan oksigen. Sekarang HGO. Dia punya oksigen? Punya. Di sini punya oksigen? Tidak. Berarti dia melepaskan juga. Berarti reaksi reduksi itu apa? Reaksi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Kemudian reaksi yang kedua. Reaksi kedua adalah reaksi redoks melibatkan transfer elektron. Sekarang yang akan Bapak perlihatkan adalah reaksi pembentukan NaCl. Nah, reaksi oksidasinya, reaksi Na menjadi Na ini positif ya. Na plus ditambah elektron. Berarti dia melepaskan atau mengikat elektron. Betul, dia melepaskan elektron. Di sini ada elektronnya tidak? Tidak, tapi dia punya Na dilepaskan di produknya ada, berarti dia lepaskan elektronnya. Itu termasuk reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi dalam pelepasan dan pengikatan elektron itu berarti reaksi yang melepaskan elektron. Kemudian contoh reaksi reduksi. Reduksinya sekarang kita lihat, ini zat ini mengikat elektron menjadi Cl-, berarti dia mengikat. Nah, berarti reaksi reduksi itu reaksi pengikatan elektron. Paham ya? Baru dua berarti yang kita pelajari. Ada reaksi redoks yang melibatkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Dan yang kedua adalah melibatkan transfer elektron. Ada yang melepaskan elektron, ada yang mengikat elektron. Lanjut ya. Nah, ini adalah reaksi redoks berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Jadi, mulai dari sekarang kita akan pakai istilahnya biloks. Biloks itu apa? Bilangan oksidasi. Apa sih bilangan oksidasi itu? Dan bagaimana cara menentukannya? Sekarang kita lihat. Aturan. Jadi sebelum kalian menentukan biloks suatu unsur dan dalam suatu senyawa, harus tahu dulu aturannya. Bilok unsur bebas adalah 0. Contoh unsur bebas itu apa, Pak? Unsur yang terdiri dari satu atom atau satu unsur ya. Terdiri dari satu jenis unsur. Bilok unsur bebas adalah 0. Unsur bebas itu adalah unsur atau senyawa yang terdiri dari satu jenis unsur. Contohnya, kalau Bapak punya, ini tulis dulu ya, pakai pen, bentar. Contohnya kalau Bapak punya oksigen, O2, misalkan O2. Ini biloksnya berapa? 0 berarti. Karena walaupun O2 jumlahnya ada 2, tapi nah lihat jenisnya sama O dengan O. Sekarang kalau Bapak punya K, apalagi ini jenisnya cuma 1, berarti dia biloknya 0. Kemudian apalagi Na. Na, lihat. Na berarti berapa? Biloknya 0. Kalau N-nya besar, A-nya kecil, berarti itu terdiri dari satu unsur. Berarti biloksnya 0. Sekarang kalau kalian punya NO, nah, NO besar, N-nya besar, O-nya besar, berarti biloknya 0 tidak? Tidak, ini terdiri dari dua jenis unsur berarti. Paham ya? Apa yang dimaksud unsur bebas dan bukan unsur bebas? Ini ada unsur bebas, 3 ini. Sekarang kalau O3, ini ada berapa jenis? 1, berarti biloksnya 0. Paham ya? Nah, lanjutkan. Biloks ion sesuai dengan muatan ionnya. Contohnya kalau Bapak punya ion, nih, Bapak kalau punya ion Cl-, kemudian Na+, kemudian ada K+. Nah, ini berarti biloksnya berapa? Cl- berarti biloksnya -1. Na+ berarti biloknya +1. K+ berarti biloknya +1. Sampai sini paham? Paham ya? Kemudian yang ketiga, atom golongan 1A, nah, memiliki bilok +1. Biloknya berarti +1. Jadi kalau golongan 1A itu
kalau kita singkat berarti Lina kawin Ruby CS frustasi. Nah, kalau Lina kawin Li, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, francium, itu biloxnya berapa? Plus 1. Jadi kalau kalian menemukan atom dalam suatu senyawa, atomnya terdiri dari golongan 1A, berarti dia biloxnya plus 1. Kemudian, atom golongan 2A. Atom golongan 2A. Be, Mg, Ca, Sr, Ba. Kalau kalian masih ingat mengenai tabel periodik unsur, ini bisa kita singkat pakai namanya jembatan Koldai untuk mempermudah kalian. Jadi kalau kita singkat ini seperti ini ya bunyinya. Beli mangga, cari sirsak, bawa rambutan. Karena di golongan 2 ada Ra. Tapi atom golongan 2A yang punya bilok plus 2 itu sampai Baa saja. Berarti kalau kita pakai jembatan Koldai tadi ya, beli mangga, cari sirsak, bawa, berarti nggak sampai rambutan ya. Be, Mg, Ca, Sr, Ba itu biloxnya plus 2. Paham ya? Nah, kalau kalian menemukan 5 atom ini berarti biloxnya plus 2. Kalau ada golongan lain, contohnya atom golongan 3A. BaAlGa mempunyai biloxnya plus 3. Kalau di blok jembatan Koldainya kan Bang Ali gagal injak telur ya. BAALGAINTE. Nah, karena ini sampainya sampai 3 aja berarti yang memiliki bilox plus 3 itu BAALGA saja. Kemudian nanti kita tambahkan dengan contoh soalnya ya. Atom hidrogen umumnya memiliki biloxnya plus 1. Kalau kalian memiliki senyawa HCl, bilok H berarti berapa? Plus 1. Paham ya? Nah, kecuali hidrida. Hidrida itu adalah logam yang biloxnya min 1. Jadi hidrida itu atom H-nya biloxnya min 1. Contohnya Li dengan H. Li kan punya bilok juga plus 1, betul gak? Nah, makanya H yang berubah. H-nya itu biloxnya bukan plus 1, tapi min 1. Karena senyawa LiH itu kan molekul netral. Berarti jumlah biloxnya harus 0. Li plus 1. Berarti kalau H plus 1 ini jadi plus 2 dong. Nggak bisa. Berarti H-nya harus min 1. Kemudian untuk atom oksigen. Atom oksigen umumnya mempunyai bilox min 2. Kecuali pada peroksida biloxnya min 1. Contohnya BaO2. Ini dulu yang oksigen dulu ya. Atom oksigen umumnya mempunyai bilox min 2. Contohnya Bapak punya senyawa H2O. H2O bilox O-nya berarti jumlahnya biloxnya berapa? Min 2. Tapi kalau pada senyawa peroksida BaO2 nih BA bilok kan BA ada. BA ini berapa? Plus 2. Nah, plus 2 berarti supaya netral, bilok O itu min 1. Min 1 kali 2, min 2. Min 2 dengan plus 2, 0. BaO2 berarti senyawa netral. Jadi, yang kita pakai itu sebetulnya balik dulu ke umumnya dulu aja. Atom oksigen umumnya biloxnya berapa? Min 2. Jadi, kita gunakan itu min 2 dulu ya. Kecuali pada ini peroksida. Nah, yang ke-8, unsur golongan 7A, FCl-BRI mempunyai bilox min 1. Nah, bilox ini digunakan apabila pasangan atom lain tidak diketahui biloxnya. Contohnya kalau Bapak punya MnCl2. Di sini ada Mn tidak? Dari nomor 1 sampai nomor 8. Tidak ada. Cl, karena makanya Cl-nya itu biloxnya min 1. Ya, paham ya? Min 1. Nanti Bapak jelaskan. Nah, di contoh soal ya. Oke, lihat. Penentuan bilox suatu senyawa atau ion. MnO2. Nah, sekarang lihat. Mn di sini ada? Tidak ada. O di sini ada? Ada. Berapa bilox O? Min 2. Min 2. Nah, jadi tulis dulu di sini. Bentar. Kita tulis dulu ya. Di sini di oksigen. Oksigen tadi biloxnya berapa oksigen? Oksigen biloxnya min 2. Min 2. Karena jumlahnya 2 berarti biloxnya min 4. Tapi kalau ditanya bilok oksigen berapa? Min 2, bukan min 4 ya. Kalau ditanya bilok oksigen berapa? Min 2. Tapi karena di sini jumlahnya 2 berarti dia min 4. Sekarang min 4 supaya di sini nggak ada ionnya berarti dia molekul netral. Berarti di sini berapa? Plus 4. Plus 4 dengan 4 netral. Sekarang MnO4 tapi ada 2 minusnya. Oh, sebelum ke sini kita lanjut ke yang ketiga ya, yang netral dulu. NO3. Na di sini ada golongan berapa? Golongan 1. Berarti biloknya plus 1. Berarti di sini positif 1. O biloxnya berapa? Min 2. Min 2 tulis ya, min 2. Oksigen biloxnya tetap min 2. Buka. Nah, sekarang karena jumlahnya 3 berarti min
6. Kalau ditanya bilok oksigen berapa? Min 2 tetap ya, bukan min 6. Karena di sini kenapa min 6? Karena jumlahnya ada 3. Ini ada min 6, ini plus 1. Supaya jadi netral, apa yang kita lakukan? Berapa jumlah bilok? Berapa bilok berapa bilok N berarti? Min 6 plus 1. Berarti supaya jadi netral, bilok N-nya harus plus 5. Jadi kalau ditanya bilok Na berapa? Plus 1. Bilok N berapa? Plus 5. Bilok O berapa? Min 2. Nah, sampai situ ngerti ya? Kemudian ZnCl2. Di sini Cl Zn ada dari nomor 1 nomor sampai nomor 8 tidak ada biloknya Pak. Berarti Zn dicari. Cl di sini ada ini min 1. Berarti min 1. Karena jumlahnya 2 berarti min 2. Zn berarti plus 2. Gitu ya. Sampai kalau ditanya bilok Cl berapa? Min 1. Paham ya? Kemudian H2SO4. H2SO4 apa yang kita tahu? Yang diketahui biloknya H berapa biloknya? Plus 1. Karena ini jumlahnya 2 jadi plus 2. Sekarang oksigen min 2. Karena jumlahnya 4 jadi min 8. Ini min 8, ini plus 2. Supaya jadi netral berarti S-nya plus 6. Nah, yang terakhir. Ini muatan ion. Berarti harus sama dengan tadi apa nih? Bilok ion sesuai dengan muatan ionnya. Berarti ini harus sama dengan, karena muatannya min 2 harus sama dengan min 2. Nah, berarti yang diketahui apa dulu nih? O4, berarti biloknya min 2. Min 2 dikali 4, min 8. Supaya jadi min 2, berarti Mn-nya seberapa? Harus plus 6. Plus 6 ditambah min 8, min 2. Berarti ini sudah betul biloknya ya. Sampai sini paham ya? Nah, lanjut dulu. Lanjut dulu ke selanjutnya. Nah, sekarang itu baru penentuan biloknya. Sekarang kita akan menentukan mana reaksi reduksi dan mana reaksi oksidasinya. Itu tadi baru menentukan biloknya. Sekarang apa yang dimaksud reaksi oksidasinya? Reaksi oksidasi itu ternyata reaksi yang disertai kenaikan bilok. Kalau biloknya naik berarti dia termasuk reaksi oksidasi. Kalau biloknya turun berarti dia termasuk reaksi reduksi. Nah, oksidatornya nanti akan Bapak jelaskan ya, kita contohkan dulu. Nah, HCl, coba. Kita akan cari dulu HCl ya. Terus, kita cari dulu HCl. Nih, kita akan cari bilok HCl. Mana? Kita dulu pennya. Nah, HCl, berarti yang diketahui apa? H-nya apa? H-nya berapa? H-nya plus 1 ya. Tuh, Cl-nya berarti min 1. Zn. Zn itu dia sendiri, tidak punya pasangan. Berarti dia termasuk unsur bebas. Satu jenis unsur, berarti dia 0. Ya. ZnCl2. Cl-nya berarti berapa? Min 1. Min 1 karena jumlahnya 2, jadi min 2. Berarti Zn-nya plus 2. Sekarang H2. Ini unsur bebas bukan? Iya, unsur bebas. Jumlahnya ada berapa? Berapa jenis unsur? Cuma 1, berarti dia 0 ya. Nah, sekarang lihat. Sekarang kita lihat. Mana reaksi reduksi, mana reaksi oksidasi. Kalau reaksi oksidasi itu apa? Reaksi kenaikan bilok. Kalau reduksi itu penurunan bilok. Sekarang H di sini plus 1. Di sini H-nya 0. Berarti naik atau turun? Turun. Berarti dia termasuk reaksi apa? Reaksi reduksi ya. Sekarang Zn. Zn di sini berapa? Zn 0. Jadi 2 sini ya. Jadi 2, naik atau turun? Naik, berarti dia oksidasi. Nah, berarti di sini termasuk reaksi redoks? Ya, bukan. Ya, reaksi redoks karena ada zat yang mengalami reduksi, ada zat yang mengalami oksidasi. Itu yang termasuk reaksi redoks. Ada zat yang mengalami reduksi, ada zat yang mengalami oksidasi, ada yang turun biloknya, ada yang naik biloknya. Nah, itu kan belum selesai, tapi kemudian tentukan reduktor dan oksidatornya. Nah, pakai laser aja. Nah, coba lihat. Oksidator itu zat yang dalam reaksi redoks menyebabkan zat lain mengalami oksidasi. Berarti yang mengalami oksidasi siapa? Mana yang mengalami oksidasi? Zn atau HCl? Yang mengalami oksidasi kan Zn ya. Jadi, dia termasuk reduktor. Kalau HCl berarti dia mengalami reduksi, berarti dia termasuk oksidator. Jadi tinggal kebalikannya aja. Kalau HCl mengalami reduksi, berarti dia oksidator. Kalau Zn mengalami oksidasi, dia termasuk Zn oksidasi ya, berarti dia termasuk
reduktor. Paham ya sampai situ ya? Kemudian ini latihan soalnya ya. Apakah reaksi di bawah ini termasuk reaksi redoks? Coba kita lihat. Kita pakai pen. CuO ya. Sekarang kita lihat. Kita kerjakan satu saja, nanti bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. O itu ada min 2 ya. Cu berarti plus 2. Cl min 1 berarti plus H itu plus 1. CuCl ini min 1 jumlahnya ada 2 berarti min 2 berarti Cu-nya plus 2. Ini oksigen min 2. H-nya itu plus 1 ada 2 jadi plus 2. Sekarang lihat. Cu di sini biloxnya berapa? Plus 2, di sini plus 2. Terjadi kenaikan atau penurunan? Tidak. Oksigen di sini min 2, di sini min 2. Terjadi kenaikan atau penurunan? Tidak. Berarti dia tidak terjadi kenaikan atau penurunan, bukan reaksi redoks. Sekarang HCl. HCl di sini H1, di sini H1 juga bukan yang bawah ya, tapi hidrogen. Berarti biloxnya 1, plus 1 ini plus 1. Tidak terjadi perubahan. Cl min 1 di sini juga min 1, berarti terjadi perubahan tidak? Tidak, berarti ini termasuk reaksi redoks bukan? Bukan. Ini bukan redoks. Kenapa? Karena tidak ada zat yang berubah biloxnya. Tidak ada atom yang berubah biloxnya. Sekarang yang bawah. Ini min 2. Ini plus 2. Ini hidrogen, berarti biloxnya 0. Nah, kemudian Cu 0 juga karena satu jenis ya. Kemudian H2O ini min 2, ini plus 1 karena jumlahnya jadi plus 2. Cu asalnya 2 menjadi 0 berarti dia reduksi. Kemudian oksigen asalnya 0 menjadi plus 2 plus 1 ya. Plus 1 berarti dia oksidasi. Nah, gitu ya. Nah, sekarang Cu di sini aja ya, kita tuliskan. Cu itu reduksi. CuO, dia itu reduksi ya, mengalami reduksi berarti dia oksidator. Kalau H2 itu dia oksidasi berarti dia reduktor karena menyebabkan zat lain mengalami reduksi. Kalau CuO itu dia itu kan CuO itu reduksi ya, berarti menyebabkan zat lain mengalami oksidasi, berarti dia bersifat oksidator. Sekarang kita lanjutkan ya untuk menentukan oksidator dan reduktornya. S itu 0 ya. O2 itu 0 juga sama. Karena dia satu jenis unsur, ini satu jenis unsur. SO3 berarti ini min 2 dikali 3 min 6. Ini berarti supaya jadi netral plus 6. Sekarang kita cek ini S asalnya 0 jadi 6 berarti oksidasi. Ini asalnya 0 jadi min 6 berarti min 2 ya. Min 2 berarti reduksi. Nah, sekarang kita lihat S. S itu dia mengalami oksidasi. Berarti dia apa? Reduktor. Sekarang O2. O2 itu dia reduksi, berarti dia oksidator. Seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Ini sudah paham untuk mengenai reaksi redoks, kemudian penentuan oksidator dan reduktor. Berarti yang nomor 1, yang poin 1 ini bukan redoks, ini termasuk redoks, ini termasuk redoks. Paham ya? Lanjutnya ke tata nama senyawa. Nah, sebelum ke tata nama senyawa, ini tata nama senyawa ya. Sebelum ke tata nama senyawa, Bapak akan mengingatkan kembali mengenai tabel periodik unsur. Ini adalah golongan 1A. Ini adalah golongan logam ya, kecuali hidrogen. Ini logam, ini logam. Logam 1A, 2A, dan 3A. Kemudian, ini adalah non-logam. Ini non-logam nih, dari karbon ke sini termasuk non-logam. Ini berarti umumnya non-logam itu 7, 6, 7 itu non-logam ya. Ini juga ada non-logam sama karbon, nitrogen juga non-logam. Ini adalah unsur-unsur non-logam. Dan ini juga logam nih. Ini tapi logamnya logam transisi atau logam golongan B. Kalau ini golongan A, ini A, ini A sampai 8, ini A juga ya. Ini adalah B. Ini logam B. Ini logam A, 2A, kemudian ini logam 3A. Kemudian ini logam aluminium, gallium, indium. Nah, ini non-logamnya. Ini non-logam.
Nah, ini sebagai prasyarat dalam tata nama senyawa. Sekarang kita lanjut dulu ke aturan tata nama senyawa biner. Biner itu terdiri dari dua, ya, dari dua unsur, dua jenis unsur. Jadi tata namanya seperti apa? Jadi tata nama senyawa biner itu yang pertama adalah unsur logam A123 dengan non logam. A123 tadi ada ya? Ada beda antara transisi dengan golongan A. Golongan B dengan golongan A beda. Kalau golongan A itu biloksnya tetap. Jadi kalau golongan 1A biloknya 1. Golongan 2A biloksnya plus 2. Kalau golongan 3A berarti biloksnya plus 3. Nah, berarti tata namanya nama logamnya ditambah non logamnya ditambah ida. Contohnya nih, NaCl. Na itu apa? Natrium. Cl itu kan klor ya. Nah, klor itu tinggal tambahkan ida, natrium klorida. Sekarang Mg. Mg itu apa? Mg itu apa? Mg itu magnesium. Mg itu magnesium, termasuk golongan 2. Jadi tulis dulu magnesium. Magnesium. F itu fluor. Jadi fluor tambahkan ida, florida. Seperti itu ya. Kemudian next. Nah, sekarang unsur logam golongan B atau transisi dengan non logam. Sekarang kita lihat. Jadi kalau untuk logam golongan B itu berbeda dengan logam golongan A. Kalau golongan B itu pakai biloks dalam Romawi. Jadi pakai biloks karena biloksnya beda-beda gitu. Kalau ini kan biloksnya tetap, jadi tidak dituliskan biloksnya. Kalau golongan B itu biloksnya berbeda, banyak biloknya unsurnya itu. Jadi harus dituliskan biloknya pakai angka Romawi plus ditambah non logamnya, kemudian di akhirnya tambahkan ida. Contohnya CuO. Nah, dalam menentukan CuO ini kalian tulis dulu ya di sini. Mana? Bentar. Nah, ini contohnya ini CuO. Nah, tentukan dulu biloksnya. Min 2 ya. Biloksnya itu O itu. Kemudian, kalau ini min 2, berarti Cu plus 2. Betul ya? Betul. Nah, jadi, tulis dulu lihat nama logamnya. Kalau Cu itu nama logamnya apa? Tembaga. Nah, sekarang bilok Cu berapa? Plus 2. Berarti di sini tulisnya 2 Romawi. Spasi oksigen. Nah, oksigen jadi oksida. Non logam, akhirannya ida. Paham ya? Sekarang kalau ZnBr2. Berarti kalau ZnBr2 tulis dulu Zn sama kalian. ZnBr2. Br kan tadi min 1 ya. Min 1 dikali 2. Jadi min 2. Berarti Zn-nya plus 2. Kalau Zn-nya plus 2 berarti kita tulis Zn itu apa? Seng. Seng berarti seng. Terus seng. Biloksnya berapa? Plus 2. Berarti 2. Pakai Romawi ya. 2. Br itu berarti brom. Bromida. Nah, sampai sini paham ya? Lanjut. Unsur non logam dengan non logam. Kalau tadi kan ada logamnya, logam baru non logam. Sekarang dua-duanya non logam dengan non logam. Nah, kalau non logam dengan non logam itu nama non logamnya dulu diawali dengan jumlah. Ditambah nama non logam yang kedua diawali dengan jumlahnya, ditambahkan ida. Contohnya kalau jumlahnya 1, namanya itu mono. Tapi ini tidak digunakan pada kation, berarti tidak pada logam pertama tidak digunakan mono itu. Berarti logam pertama itu mulainya dari di-tritetra. Nah, seperti ini ya. Kita akan contohnya kalau misalkan jumlah non logamnya ada 2, berarti di. Contohnya oksigennya ada 2, berarti dioksida. Kalau nitrogennya ada 2, berarti di nitrogen. Ya, contohnya nih ya. Contohnya CO2. Sekarang lihat C jumlahnya berapa? 1 kan 1 tidak pakai mono kan karena di awal. Kalau di akhir pakai mono. CO2 berarti karbon kan ya? O-nya itu oksigen. Oksigen jumlahnya berapa? Ada 2 berarti dioksida. Karena akhirnya harus ida kalau yang non logam kedua itu. Sekarang nitrogen. Sekarang kita nitrogen, NO2 berarti nitrogen dulu kan. Nitrogen nggak pakai mono karena di awal nitrogen. Sekarang O2, O2 itu berarti dioksida. Bagaimana kalau CO?
Oh, CO itu apa? Karbon ya? Karbon. Nah, sekarang O jumlahnya 1, berarti pakai monoksida. Kan pakai mono ya. Kalau ini pakai, kalau di awal tidak. Kalau di logam non logam kedua pakai jumlah, walaupun jumlahnya ada 1. Sampai sini paham ya? Kemudian, peraturan tata nama senyawa poliatomik. Poliatomik itu berarti atomnya atau unsurnya lebih dari 2. Nah, ini harus pakai senyawa ion, berarti namanya ion. Kalau kalian menemukan ini nih, kalau kalian menemukan SbO4 3- itu namanya antimonat. Nah, ini yang sering-sering keluar aja ya. Ini kalau CH3COH itu namanya asetat. Jadi kalau asam asetat itu CH3COH kan? Asetat ini CH3COH- itu asetat. Br- itu bromida. Terus F- itu fluorida. Kemudian PO4 3- fosfat. Nah, PO3 3- itu fosfit. Kalau OH- tadi kan sering menemukan OH- ya. OH- itu adalah hidroksida. Kalau I- itu iodida. Nah, MnO4 2- itu manganat. MnO4- itu permanganat. Nah, kalau NO3- itu nitrat. Cn- sianida. SO4 2- sulfat, SO3 2- sulfit, S2- sulfida. Nah, oke, kita akan coba ya. Kalau unsur logam golongan A sama ya, dengan tadi golongan A itu biloxnya tetap. Kalau 1A berarti plus 1, 2A berarti plus 2, 3A berarti plus 3. Dengan anionnya, ini anionnya ya. Apa yang terjadi? Nama logamnya dulu ditambahkan nama ion. Contoh, Na2SO4Na itu apa? Natrium, golongan 1. SO4, cari di sini SO4, mana SO4? Nah, ini SO4. SO4 berarti sulfat, natrium sulfat. Sekarang K2CO3. Kalau K2 itu apa? K itu apa? Kalium ya, bukan kalsium. Kalau Ca baru kalsium. Ini adalah kalium. Berarti tulis sama kalian kalium. Kalium, CO3 mana CO3? CO3, ada nggak di sini CO3? Nah, ini CO3. CO3 karbonat, berarti kalium karbonat. Seperti itu ya. Nah, sekarang unsur logam golongan B. Transisi dengan anion. Jadi, penulisan itu nama logamnya, bilox ditulis Romawi. Jadi, kalau logam transisi pasti disuruhnya itu tulis biloxnya. Ditulis dengan Romawi, tambahkan nama ion. Nah, contohnya CuSO4. Berarti kalian tulis dulu CuSO4. Nah, ini ya. Sekarang cari dulu. Ini kan SO4, kita lihat muatannya berapa SO4? Di sini SO4 2-. Berarti ini itu 2-. Ini muatannya -2. Berarti Cu-nya itu plus 2. Paham ya? Ini karena muatannya 2-, berarti Cu-nya pasti 2, harus netral. Kalau ini udah berarti tembaga 2, karena biloxnya 2. SO4 itu apa? Sulfat. Paham ya? Kemudian FeOH 2 kali. Nah, kalau FeOH 2 kali. OH itu muatannya berapa? Lihat di sini OH muatannya -1. -1 ada jumlahnya 2, jadi -2. Berarti Fe-nya muatannya biloxnya plus 2. Kalau biloxnya plus 2 berarti kita tulisnya gimana? Besi plus 2 ya. Besi 2. OH itu apa tadi? Hidroksida. Nah, seperti ini. Di sini paham? Lanjut ke unsur non-logam dengan ion. Kalau tadi kan logam dulu, baru anionnya. Kemudian golongan B, logam golongan B dengan anionnya itu pakai bilox. Setiap logam golongan B atau transisi harus pakai bilox. Kemudian unsur non-logam dengan anionnya. Jadi tulisnya nama kation non-logam, kemudian nama ion. Contohnya NH4OH. Jadi kalau NH4 itu nama anionnya itu adalah amonium. Amonium, OH-nya itu hidroksida, berarti amonium hidroksida. Kalau H2CO3, nah kalau ada H-nya itu berarti kita tulisnya namanya asam. Asam. Asam apa? CO3. CO3 itu asam
Asam apa? Karbonat ya. Asam karbonat berarti. Ini tidak menunjukkan jumlah-jumlahan. Nah, ini adalah latihan soal. Silahkan kalian kerjakan di rumah masing-masing atau di buku tulisnya masing-masing. Kemudian dengan berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi, yang pertama itu mengenai reaksi redoks. Nah, coba cek apakah ini termasuk reaksi redoks. Tunjukkan mana reaksi reduksi dan oksidasinya kalau terbukti dia reaksi redoks. Kemudian tentukan juga oksidator dan reduktornya. Paham ya? Kemudian nomor 2, nomor 3 itu menuliskan tata nama senyawa. Itu kan dari senyawa, dari rumus kimia menjadi namanya. Kalau nomor 3 dari nama menjadi rumus kimia. Paham ya? Dicukupkan saja sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.